Memberikan label pada anak akan membentuk citra diri pada anak. Kamu nih pemalas nih, ya pembohong, penakut, pokoknya awalan pe dah. Dan itu bisa sangat-sangat terkenang oleh anak-anak karena dia masuk di memori pengalaman, bukan memori ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan memorinya di depan kepala, ya di bagian belakang dahi. Tapi dia memori pengalaman dan akhirnya kadang anak mengucapkan ulang, kamu nih pemalas, dia langsung ngomong, oh saya pemalas ya. Wih, itu kalau ada sambungan di otak itu, sambungan koneksi neuron di otak udah terjadi 2 kali. Besoknya lagi kita katakan dia begitu. Kamu nih memang pemalas ya Bunda, lihat ya. Oh, oh. Dan anak-anak kalau yang ngomong itu bundanya lebih luka. Ya, dan lebih berbahaya. Kenapa? Karena sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibunya. Ya. Pantang banget itu ya. Walaupun kita sempat hilaf barangkali karena belum belajar, saya termasuk ya. Nanti terakhir baru ya astagfirullahaladzim. Ya. Makanya segera ya maafkan diri kita dulu nih Bu, karena ya maklumlah kemarin belum belajar ya, terus kemudian juga terlalu penat karena belum lagi anak satu besar, sudah ada anak lagi kan gitu ya. Belum lagi kerjaan domestik lainnya, apalagi ibu-ibu yang bekerja juga di ranah publik, double itu. Ya. Makanya kalau baru sadar kita, ya Allah, ya, nah maka maafkan diri sendiri dulu, ya. Berbanyak istighfar dan minta maaf pada anak-anak, ya. Kalau anaknya masih kecil, ya. Kalau anaknya besar, bukan hanya minta maaf kalau anaknya besar, ya, tapi membantu dia untuk merilis memori-memori yang terlanjur, ya, tertanam atau terlanjur tercipta pada saat mereka kecil itu, ya. Baik. Kalau ya ada hal-hal yang negatif, memangnya apa yang terjadi Bu Aisyah? Nah, info yang negatif di telinganya tangkap, matanya juga melihat hal yang negatif. Ibunya melotot kan hal negatif ya, apalagi buat anak kecil. Itu ditangkap dari matanya kan. Ibu nggak ngomong, nggak teriak, tapi matanya tuh, ya mata. Saya tahu tuh ibu-ibu kalau udah capek banget matanya mau keluar, ya gitu ya. Nah dia lihat. Dan pesannya itu masuk lagi di sini, ya, terblokir di batang otak. Dan batang otak itu sebetulnya anak-anak apa yang dia mau bikin? Dia mau seperti reaksi reptil. Apa? Fight or flight. Sungguhnya anak-anak yang dikerasin, dia kepengen kayak ular, mematok kita, ya, memfight kita, atau kabur aja. Bodoh amat. Nah, itu namanya respon fight or flight. Kenapa? Karena semua perintah dengan kekasaran itu ya terblokir di daerah batang otak ini. Ya. Cuman mereka untung saja mereka ya masih kecil. Anak-anak kecil nih, anak TK apalagi atau di bawah 5 tahun, lihat orang tua itu kayak lihat raksasa. Makanya ketakutannya double-double. Ya, apalagi pernah diceritakan tentang ya raksasa, cerita Timun Mas, kan banyak banget ya zaman-zaman dulu. Atau mungkin sampai sekarang juga ada cerita-cerita hikayat seperti itu disampaikan pada anak-anak. Anak-anak itu langsung lihat bapak ibunya, raksasa, ya, melotot dia, marah-marah, suruh aku sholat. Memang disuruhnya sholat, tapi karena disampaikannya dengan melotot, marah-marah, maka ya ada memori anak di daerah limbik ya, di daerah emosi ini di sini kurang lebih nih di sini. Dan kadang-kadang kalau penuh di sini udah naik sampai sini. Di sini ya. Ya, itu membuat sebuah luka, memori yang luka, ya. Memang kalau ilmu pengetahuan di mana Bu Aisyah? Ya, bahwa kan kalau orang tua marah, kamu harusnya ngerti bahwa orang tua sayang. Itu ilmu itu di depan sini. Depan sini. Tapi belum sempat ilmunya itu masuk, kita sudah membentuk memori kesedihan. Sehingga anak-anak sudah sedih duluan. Baru diajarin oleh sekolah, kalian harus berbakti pada orang tua, sayangi orang tua. Tapi kalau sebelum dapat informasi sayangi orang tua dan dia sudah terluka, itulah yang dia langsung, apaan sayang, dia aja nggak sayang sama aku. Anak-anak bergedumul seperti itu. Ya, jadi sekali lagi hati-hati sekali ya, dan ya Allah ya Rabb, kalau kita ingat-ingat tuh kadang-kadang ya menyesal. Tetapi sekali lagi, kalau dulu-dulu kita belum tahu ya, Allah Maha memaafkan, Allah Maha mengampuni.
Dan sekarang kalau kita sudah tahu, stop gaya parenting kita. Mari kita belajar parentingnya Rasulullah. Ya, makanya ada terkenal dengan istilah prophetic parenting. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana ya Ibu Siti Khadijah radhiyallahu anha terhadap anak-anaknya, itu kita harus tahu, dan akhirnya kita harus baca kan, kita baca sirahnya. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku atau e-book yang bercerita tentang prophetic parenting, masya Allah. Ya, nah kalau sesuatu yang negatif masuk, baik dengar dan sebagainya, ini kaitannya sama yang gambar ini ya. Nah, ternyata di atas ginjal itu ada namanya kelenjar adrenal, ya, tempat hormon stres. Apa aja sih hormon stres, Bu Aisyah? Ini adrenalin, kortisol, norepinefrin. Ya, nah ini. Tapi kenapa ini diciptakan sama Allah? Iya, ini diciptakan ya, dia untuk setiap harinya keluar sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit. Untuk apa? Agar kita waspada. Agar kita waspada. Ya. Kenapa? Karena kondisi di dalam kehidupan itu, apalagi orang tua ya, itu harus waspada. Tiba-tiba gempa, tiba-tiba banjir bandang, ya. Ada gempa, ya, tiba-tiba ada gempa, badan kita ini keluar nih, adrenalin kortisolnya sudah ada, tinggal gendong anak-anak yang masih kecil, masih bayi, atau langsung lari, itu kerjasama dengan batang otak yang ada di leher ini, ya. Nah, tapi kalau terlalu mendengarkan hal yang negatif, ya, tersinggunglah dia, atau melihatkan matanya ini, melihat orang tuanya melengos saja gitu, atau menepiskan tangan aja gitu, itu adrenalin, kortisol, dan norepinefrin keluarnya banyak, banjir. Dan itu lagi yang nanti masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung lagi memompa seluruh tubuh, dan akhirnya memorinya bukan hanya di otak, tetapi di sel-sel badan. Ya. Di memori itu bukan hanya bisa di otak ya, di sel-sel badan, ya. Bahkan di sel-sel jantung, ya. Neuron di jantung, di kolbu itu juga bisa terekam memori-memori, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, inilah makanya kita bergiroh keras ya, bersemangat untuk gimana caranya untuk paling tidak ya dalam 7 hari, nggak 7 harinya marah kita sebagai orang tua. Karena saya paham juga ayah bunda letih, ayah bunda capek, tapi bolehkah dalam seminggu 7 hari kali 24 jam ya, tapi lebih banyak yang lembutnya. Ya lumayanlah 7 hari itu 5 hari yang lembut ya, 5 kali 24 tapi ya bun. Iya. Baik. Nah, kemudian di otak juga Allah kasih tempatnya hormon kasih sayang dan cinta, atau orang bilang hormon bahagia dan cinta. Di mana itu? Kelenjar pituitari. Ini dia nih, persis ya di dasarnya otak. Kalau tadi hormon stres ada di atas pinggang ya, atau di anak ginjal. Ini di bawah dasarnya otak. Kalau mau tahu nih Bunda ya, supaya juga siang-siang enak nih. Coba pertemuan 2 alis nih, Bunda pegang deh. Pertemuan 2 alis. Nah, itu ya. Nah, coba dipijat-pijat dengan lembut. Nah, enak, Bun. Apalagi yang sakit kepala, ya Allah, enaknya. Mbak Adisti udah enak banget tuh, Mbak. Ya, bahkan ada ibu-ibu sakit kepala, dia ambil uang logam, dia kerok sininya nih. Iya. Buat apa sih itu Bu Aisyah? Ini dia posisinya ini kalau dibor ke dalam ya, itu kena kelenjar pituitari dan dia menstimulasi hormon itu gitu. Karena di antara hormon kasih sayang dan cinta ini ada hormon penghilang rasa sakit. Ya, nah gitu ya. Oke. Nah, Bunda, siapa yang pernah dapat ajaran dari nenek moyang kita kalau anaknya hiccups atau cigukan, ambil benang dari popoknya, taruh di pertemuan 2 alisnya. Ada? Bu Yonita dapat nggak ajaran itu? Saya masih dapat loh. Dapat juga? Wush, Masya Allah ya. Itu sebetulnya adalah untuk menstimulasi hormon ini. Ya, hormon-hormon yang ada di kelenjar pituitari sehingga ya tegangan di diafragma yang tadinya tegang itu akhirnya rileks ya. Gitu kan. Nah, makanya juga pengantin-pengantin wanita dalam baju tradisional Indonesia itu pasti ada tanda di pertemuan 2 alis. Pakaian tradisional ya. Kan ada tuh titik-titik di sini kan. Nah, atau kalau nonton film India, nah itu dia tuh ada bindi orang India di sini tuh. Ya. Nah,
Makanya orang India itu selalu bahagia. Ya, dia dimarahin suami nyanyi, ditilang polisi nyanyi, gitu. Dia selalu bahagia. Kenapa? Karena ada bindi di situ ya. Ibu-ibu India tuh bahagia banget. Anaknya bandel, nyanyi aja langsung tuh ibu-ibu India ya, sambil gerak-gerak. Karena itu yang ngeluarin. Ya, nah, saya bilang begitu supaya setiap ada film India ibu-ibu lihat lagi. Oh iya itu dia bindi, tempatnya kelenjar pituitari.